Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Alhamdulillah rabbil alamin. Quran surah An-Naba ayat 18 yang terjemahnya, pada hari itu ketika diberikan sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih dititipkan nikmat kehidupan buat kita semua. Dengan nikmat itulah maka kita sekarang bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Kalau nikmat hidup itu sudah tidak dititipkan, maka kita tidak bisa sama-sama hadir kemari. Intinya apa? Ketika masih dititipkan nikmat kehidupan buat kita, satu pertanyaannya, apakah nikmat itu akan menjadi sebuah kebaikan buat kita, ataukah nikmat yang dititipkan itu menjadi sebuah ketidakbaikan bagi kita? Tinggal kita yang memilihnya adalah dengan jalan syukur atau dengan jalan kufur. Jadi itu tergantung kepada kita. Ketika Allah masih menitipkan sebuah kehidupan buat kita, apakah kehidupan itu akan kita jadikan sebagai syukur atau sebagai kufur? Mari itu tergantung kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mengambil satu jalan yang terbaik, yaitu menjadi orang yang bersyukur, sehingga memang orang yang bersyukur itu sangat sedikit, kata Allah, qalilan ma tashkurun. Maka yang sedikit itu adalah kita termasuk di dalamnya, karena memang sulit untuk menjadi orang yang bersyukur itu. Dalam kondisi syahwat wa dharra pun kita terus dituntut bagaimana secara naluri manusia. Kalau kita dalam keadaan yang sangat sempit, keadaan yang sangat susah, untuk bersyukur itu kalau naluri manusia rasanya memang susah sekali, sulit. Tapi itulah bagi orang-orang yang pengen mendapatkan hidup yang berkah, hidup yang menjadi bermanfaat, yang harus mampu untuk selalu menciptakan rasa syukur itu di dalam hidup kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqamah terhadap apa yang telah beliau perjuangkan, apa yang telah beliau perjuangkan dalam kehidupannya untuk selalu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran ini. Jangan sampai kita yang meneruskan justru menjatuhkan ajaran itu sendiri, mengkhianati ajaran itu sendiri. Kita ada di dalamnya, tapi justru kita yang menjadikan ajaran itu tidak tinggi, menjadi rendah. Jadi tergantung kepada kita. Kalau kita istiqomah, insya Allah apapun jalan kehidupan kita dan apapun yang kita lakukan ketika kita istiqomah, insya Allah akan tetap menjadi sebuah junjungan yang paling tinggi. Apalagi kita istiqomah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dalam sebuah pekerjaan aja kita istiqomah terhadap aturannya, apalagi terhadap pedoman hidup kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan tugas singkat yang berjudul Hari Kebangkitan, hati berwasiat terhadap diri sendiri maupun sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berusaha, berupaya, karena memang manusia hanya bisa berikhtiar, berusaha dan berupaya dengan jalan lewat Al-Quran dan Sunnah, upaya dan usahanya, sehingga dengan itu kita tetap dalam koridor, dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika juga kita berusaha, berikhtiar, berupaya, tapi tidak dalam koridor apa yang dituntutkan lewat Al-Quran dan Sunnah, usaha ikhtiar kita itu menjadi sebuah sia-sia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari sama-sama kita berusaha, berupaya untuk menjaga apa yang Allah masih titipkan karunia di dalam hidup kita, untuk supaya terus terjaga
kalaupun tidak bisa meningkat tapi tetap stabil sehingga tidak tergerus. Ibarat air sungai datang mengerus tanah sedikit-sedikit, lama-lama akan longsor dan ambles. Jadi jangan sampai seperti itu kita. Ketika tergerus pun kita masih kuat untuk mempertahankan apa yang menjadi sebuah keyakinan kita. Karena dalam kehidupan kita ini banyak gerusan-gerusan sekarang, banyak opini-opini yang dibangun terhadap umat Islam, sehingga ketika memang kita tidak kuat, maka akan tergerus dengan opini-opini yang sekarang sedang bertaburan, yang sekarang sedang berkeliaran di mass media, yang itu untuk menghujat umat Islam itu sendiri. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasul mendengarkan surah An-Naba ini dibacakan, beliau menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh mendengarkan itu. Rupanya bagaimana rupanya bentuk umatmu nanti, wahai Rasul? Mu'az bertanya. Maka Rasul menjawab, akan terjadi perubahan-perubahan bentuk terhadap umatku itu. Kenapa ini kita sampaikan? Karena dalam kondisi sekarang kita hidup dalam era digital, era informasi, yang kadang-kadang ketika kita tidak tahan terhadap era informasi itu bisa menggeruskan kita, lupa kita terhadap apa yang akan kita alami yang akan datang, sehingga dalam kehidupan kita itu kita suka-suka hati kita, senang-senang kita, tidak mengikuti apa yang menjadi sebuah petunjuk dalam kehidupan kita itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi sengaja kita ambil tema ini untuk mengingatkan kepada diri kita bagaimana sih sesungguhnya dalam kehidupan kita, menjalankan kehidupan kita ini. Apakah ada di antara itu kita termasuk? Kalau masih ada, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi sebuah kehidupan, mari kita perbaiki. Tak ada yang tak pernah salah, kita manusia. Oleh karena itu ketika masih ada itu di dalam diri kita, ketika kita masih ingat itu, maka masih ada kesempatan diberikan Allah untuk kita berusaha memperbaikinya, berusaha untuk menjauhkannya, berusaha untuk menghilangkan dari dalam diri kita, sehingga kita ke depan menjadi umat yang memang umat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa rupanya yang pertama? Maka yang pertama itu, kelompok yang pertama nanti adalah kelompok ketika dibangkitkan dalam kubur. Mereka tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Maka bertanya, Mas, kenapa ya Rasul? Ini adalah umatku, ketika di dunia dia tidak baik dengan tetangganya, dia tidak berbuat baik dengan tetangganya. Jadi kalau umat Islam saja nanti dibalas seperti itu, bagaimana umat lain bisa mengatakan bahwa umat Islam itu intoleran? Kan kebalik. Sedangkan dengan tetangga saja kita disuruh berbuat baik. Siapakah tetangga itu? Tidak pandang itu orang Nasrani, yang penting tetangga kita disuruh kita berbuat baik. Bagaimana bisa umat lain menuduh kita umat Islam itu umat yang intoleran? Padahal umat Islam yang paling toleran. Kenapa? Kalau tidak toleran dia diajak oleh Allah. Diajak oleh Allah. Bagaimana? Diajak ketika nanti dia dibangkitkan maka tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Ini orang yang suka menyakiti tetangga, orang yang tidak bisa berbuat baik dengan tetangga. Cobalah. Bayangkan itu. Ini yang sekarang sedang melanda kita, mari kita perbaiki. Kalau masih ada yang seperti itu dengan tetangga sedikit tersinggung, dengan tetangga sedikit sudah tidak cakapan, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Eskalasi politik sedang naik, dua kubu sedang naik, kita berbeda-beda ribut dengan tetangga ini. Dengan kondisi yang seperti ini saja sudah diancam bahwa kita nanti dibangkitkan dengan itu. Maka Rasul mengatakan, makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim syarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini yang pertama. Itu tidak ada kata bahwa umat Islam itu umat yang tidak toleran. Umat Islam itu paling toleran. Maka diajarkan kita untuk selalu berbuat baik dengan tetangga, selalu berbuat baik dengan jiran tetangga. Tidak ada diajarkan yang lain, siapapun jiran tetangga kita itu. Jadi kita diajarkan untuk selalu berbuat baik.
sehingga kita kemanapun kita dirindukan oleh orang. Itulah umat Islam, karena dia rahmatan lil alamin. Jangan kemana kita diusir orang, ketika kita pindah orang tidak senang. Nah, ini yang susah, ini yang kebalikannya. Jadi saya katakan, ketika nanti kita tidak menjalankan itu, justru kita yang tidak menjunjung tinggi. Rasul sudah berusaha menjunjung tinggi ajaran itu, justru kita yang menjatuhkan ajaran itu, sehingga benar dikatakan orang bahwa Islam itu intoleran. Padahal Islam itu adalah agama yang sangat toleransi sekali. Dan itu yang pertama. Jadi kita diajarkan ke depan, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Jangan ketika kita bertetangga orang menjadi tidak senang. Jangan sampai kita juga dibangkitkan nanti di hari kebangkitan kita menjadi orang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Itu yang pertama. Maka Rasul sedih melihat bagaimanalah umatku ketika dia melihat satu kelompok umatnya tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Ini adalah orang yang selalu tidak berbuat baik dengan tetangga dan jiwanya. Yang kedua adalah yang dibangkitkan nanti. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang seperti babi hutan. Ini kenapa? Maka ini dijawab Rasul, inilah hambaku yang selalu melalaikan sholatnya. Fawailul lil musallin, orang yang selalu melalaikan sholatnya. Secara umum melalaikan sholat sering disampaikan bahwa meninggalkan sholat, ya sholat hari ini besok tidak, ya kan? Kemudian orang yang menunda-nunda sholat, itu sering. Tapi mungkin secara mendalam, kalau dia orang yang melalaikan sholat adalah lalai hatinya lalai dengan apa yang dia lakukan. Dia sholat tapi hatinya tak sholat pun lalai, sangat lalai sekali. Dia sholat, dia lupa hukumnya. Dia sholat lupa dia berapa rakaat dia sholat, itu kan lalai. Itu lalai yang mungkin secara mendalam. Tapi kalau lalai yang sering sampaikan lalai, dia tidak hari ini sholat, dia besok tidak sholat, itu lalai. Kemudian lalai dalam kondisi dia memperlama-lambat waktu sholat, sudah masuk dia tunggu sampai ujung akhir. Jadi itu yang sering disampaikan. Tapi yang secara mendalam sesungguhnya adalah lalai kita itu lalai hati kita. Kita sedang sholat tapi hati kita tidak sholat, lalai kita. Kadang lupa bacaannya, apa yang kita baca kadang lupa. Rukuk kita lupa, sujud kita lupa, bahkan tahiyat kita sering lupa. Ini tahiyat akhir atau tahiyat awal. Nah ini. Jadi orang-orang yang selalu melalaikan sholatnya, maka nanti dibangkitkan dalam tubuhnya adalah seperti binatang ternak yang berkaki 4 itu, yang kita tidak suka untuk memakannya dan dilarang untuk memakannya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang perutnya sangat besar sekali, bagaikan bukit. Kenapa ini ya Rasul? Ini adalah kelompok umatku, dia suka tidak mau membayar zakat, ya, tidak mau membayar zakat. Dia suka menangguh-tangguhkan. Sudah ada waktunya memang, tapi dia tangguh-tangguhkan seperti sholat tadi. Masih dia hitung itu, kalau aku bayarlah zakat mampu, maka aku tidak bisa ini lagi, tidak bisa itu. Jadi dia suka menangguh-nangguhkan pembayaran zakat, ya, pembayaran zakat itu. Zakat mana? Apalagi zakat fitrah yang memang wajib. Kadang-kadang kita juga suka lalai, kadang-kadang mempermainkan zakat fitrah. Karena orang yang tidak mampu membayar zakat fitrah, maka dia akan dizakatin, maka dia pura-pura tidak mampu sehingga dia dapat zakat banyak-banyak. Kadang-kadang kita yang menjatuhkan itu sendiri, padahal itu suatu kewajiban untuk membayar zakat itu. Nah ini suka yang menunda-nunda, suka menunda-nunda pembayaran zakat, bahkan dia enggan untuk membayarnya. Maka nanti dibangkitkan Allah dari kuburnya, ketika akan dikumpul kepada masa, orang-orang ini akan bangkit mempunyai perut yang sangat besar seperti bukit. Kemudian yang keempat adalah mulutnya selalu mengeluarkan darah segar. Ini adalah orang-orang yang selalu ketika dia berjual beli berdusta dia. Barang yang rusak dibilang bagus, barang yang enggak bisa dijual lagi dibilang ini masih bagus. Nah ini suka seperti itu. Padahal kalau kita baca secara sejarah Rasulullah SAW, beliau berdagang tidak seperti itu. Ketika beliau berdagang, makanya kenapa dalam sejarah itu dikatakan perdagangan beliau itu sangat laris sekali, karena mereka jujur beliau. Kalau barang yang nggak bagus, sudah terbakar atau koyak sedikit, jadi bilang barang ini tidak bagus, harganya sekian, kalau kamu mau beli silakan. Ya harganya nggak sama dengan harga yang baru, ya dikatakan bahwa ini barangnya tidak bagus, kurang baik.
kita tidak, masih ada yang seperti itu, masih untuk mengambil sebuah keuntungan dalam kehidupan kita, ya, menyamakan yang barang yang kurang baik dengan baik sehingga harganya itu 2 kali lipat kita dapat keuntungan. Nah, inilah yang tidak dibolehkan dalam ajaran kita. Ketika itu kita lakukan, maka nanti balasannya akan diberikan ketika kita dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Maka kita akan berubah bentuk-bentuknya. Maka ketika bentuk-bentuknya seperti itu kita tahu masing-masing di mana posisi kita. Nanti kita lihat apa yang ada dalam diri kita. Kalau memang masih ada, mari masih diberi Allah kesempatan sebuah kehidupan, kita perbaiki. Tidak ada yang tidak rusak, tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kita pasti ada, tapi ada jalan perbaikan ketika kita masih mau, yaitu ketika kita masih diberi kesempatan kehidupan oleh Allah SWT. Kemudian yang kelima adalah selalu mengeluarkan bau yang tidak enak dari seluruh tubuhnya. Maka ini adalah orang yang suka menyimpan perbuatan maksiat. Dia tahu di kampungnya itu banyak maksiat, dia tahu kampungnya itu, dia tahu melihat bahwa ada maksiat di depan matanya, tapi dia selalu menyimpan maksiat itu. Dia tidak mau menyampaikan kebenaran itu, dia tidak mau menyampaikan dakwah itu. Dia berdiam diri, tahu di depannya, di hadapannya itu maksiat itu, tapi dia menutup dirinya. Dia tidak mau untuk menyampaikan bahwa perbuatan itu kurang baik. Ini dia tahu itu maksiat itu, tapi kita masih menutupi. Padahal dakwah kita sebaik-baik dakwah kita, sekecil-kecil kita menjauhinya, menjauhi dakwah itu, menjauhi. Jadi kalau kita masih berada di seperti itu, ibarat para orang tua kita menyampaikan, ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita kedapatan minyak wanginya. Tapi ketika kita berteman dengan tukang emas, kita kena apinya. Berteman dengan tukang judi, walaupun kita tidak berjudi, maka kita kena imbasnya itu. Maka ketika itu di depan kita maksiat dekat dengan rumah kita, maka kita wajib untuk memberikan itu, sehingga kita tidak digolongkan menjadi orang yang seperti ini, yang selalu menyimpan maksiat. Ya, ketika maksiat itu nampak, dia tahu, tapi dia simpan sendiri. Nah, itu yang adalah kelima. Dan keenam kata Rasul adalah orang yang tidak memiliki lidah. Ini suka menyembunyikan kesaksian yang benar dan suka menjadi saksi yang palsu. Maka ketika dibangkitkan nanti ini, maka dia tidak akan mempunyai lidah. Jadi barang siapa yang suka memberikan kesaksian yang palsu, maka Islam itu tidak membenarkan. Jadi Islam tidak mudah untuk memberikan suatu hukuman bagi umatnya, bagi hambanya. Ketika dia melakukan kesalahan, maka harus ada saksi yang melihat benar-benar. Jadi tidak gampang umat Islam itu untuk menjatuhkan sebuah hukuman. Benar-benar dilihat dari segi, seluruh seginya, dari segi kemanusiaan, dari segi kemaslahatan, semua akan dilihat. Jadi tidak gampang umat Islam itu. Maka umat Islam itu tidak mudah dikatakan bahwa umat Islam itu umat yang suka kekerasan. Tidak. Umat Islam itu umat yang suka kelembutan. Tinggalnya ketika kita tidak melakukan itu, maka sesungguhnya umat Islam itu maka disebut umat yang kasar. Ya, umat yang kasar kenapa? Selalu suka untuk bertengkar, padahal tidak pernah. Dari zaman Rasul sampai zaman sahabat pun tidak pernah umat Islam itu bertengkar. Ya, tidak pernah dilihat. Bagaimanapun Rasul berdakwah diancam juga dengan kelembutan Islam. Nah, sekarang kita ini yang suka kali kita sekarang dengan emosional, dengan kekerasan. Padahal ketika orang melakukan kekerasan, orang melakukan emosional, orang memberikan satu opini yang kurang baik, maka kita tanggapilah dengan yang baik, sehingga orang itu tersadar bahwa umat Islam itu bukan umat yang arogan, bahwa umat Islam itu bukan umat yang kenapa umat Islam itu umat yang beradab, punya adab. Karena adab itu yang paling tinggi. Para ulama ketika menuntut ilmu dan adab itu, maka lebih lama menuntut adab itu. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Tapi kalau menuntut ilmu 10 tahun, paling lama 15 tahun. Kenapa? Karena adab itu lebih tinggi dari ilmu. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah ini yang sangat parah, terjungkir balik, kaki di atas, kepala di bawah. Ini yang suka selalu berbuat zina dalam sebuah kehidupan. Ya, jadi zina itu kita tahu kalau zina yang besar itu kita sudah tidak lagi kita sudah
paham semua masing-masing. Ya, kalau zina yang besar itu adalah zina yang dilakukan oleh anak muda dan muda-mudi yang belum berstatus suami istri. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dalam fikih bahwa zina itu banyak, ketika dipahami oleh para tasawuf, zina itu banyak lagi. Ada zina mata, ada zina mulut, ada zina telinga, ada zina tangan, ada zina kaki. Semua tubuh kita itu kalau dikaji secara dalam, itu ketika melakukan kemaksiatan itu sudah disebut zina. Jadi kalau zina besarnya seperti itu, maka zina yang lain itu banyak. Kalau mulut kita berkata yang kasar juga itu sudah menyakiti orang, juga sudah. Mata kita juga melihat yang kurang baik. Apalagi sekarang itu di HP kita luar biasa, itu semua masuk. Jadi mata itu kalau nggak hati-hati, sudah kita buka datang sendiri ya. Tergantung kita, mata kita masih mempunyai nilai-nilai keimanan, maka kita lewatkan. Kalau enggak, kita lihat terus. Tergantung pada kita. Itu satu godaan yang sangat besar sekarang yang masuk dalam diri kita. Jangankan itu, sekarang anak-anak kita juga seperti itu. Ini bahayanya dalam pendidikan anak-anak dulu. Itu dilarang untuk bawa HP, sekarang disuruh pakai HP. Siapa yang ngawasi? Ini memang pendidikannya sekarang Menteri Pendidikan liberal ini. Makanya harus kita orang tua yang waspada. Dengan seolah-olah pembelajaran daring ini akan dipatokkan menjadi pembelajaran, menjadi satu kewajiban belajar daring. Ini sangat gawat. Kalau saya sebagai orang pendidikan ini sangat gawat. Siapa yang ngawasin anak-anak kita itu? Orang tua sibuk bekerja. Sementara itu sungguh mempengaruhi kejiwaan sosial anak. Ya, terus belajar seperti itu, anak-anak kapan bisa dibentuk karakternya, adabnya? Kalau belajar terus cara itu yang harus dipatokkan ini, maka dia akan banyak pengaruh dalam dirinya. Apalagi itu tadi yang nggak bisa kita kontrol. Jadi ini yang harus kita waspadai ke depan ketika masih pembelajaran daring. Bagi kita mohon kepada orang-orang tua untuk selalu mengawasi, karena memang sangat berbahaya itu. Memang itu mungkin ya kita tidak tahu politik, ya kita tidak tahu itu bagaimana caranya. Yang pasti saya merasakan itu sangat-sangat merugikan, tidak membangun. Walaupun kita bilang ini adalah 5.0 dalam dunia pendidikan, tapi itu tidak sangat bagus saya lihat buat kita sebagai dunia pendidikan. Dan itu tidak cocok itu buat anak-anak kita bagaimana untuk kedepannya kalau masih seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah wajahnya hitam, ya, perutnya penuh dengan darah api. Ini suka orang-orang yang mengabaikan dan memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Jadi mudah-mudahan kalau ini kita terhindar semua, jangan sampai kita suka memakan harta yang bukan menjadi haknya kita. Jangankan harta anak yatim, harta yang bukan hak kita sudah dilarang, apalagi harta anak yatim yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, yang harus kita bantu, kita tolong. Ternyata malah kita yang menguntungkan diri sendiri. Ini nanti dibangkitkan wajahnya dalam bentuk yang sangat hitam dan perutnya penuh dengan bara api. Kemudian yang ke-9 adalah suka marah-marah dan hatinya menjadi buta. Ini orang yang suka kerjanya mabuk-mabukan gitu. Jadi orang suka mabuk-mabukan itu. Karena kita sekarang suka sedikit kok, kalau sedikit nggak apa-apa jadi obat. Itu suka sindiran-sindiran di masyarakat. Jadi jangan kita termakan dengan sindiran sedikit banyaknya. Kalau itu yang tidak baik maka tidak baik, kalau itu haram ya haram. Jadi tidak ada sedikit, ya sedikit dengan banyak sama itu haramnya. Jadi kan kita suka di masyarakat sedikit itu jadi obat, nggak apa-apa. Ini obat apa? Ini adalah obat untuk sakit gula. Ini tuh sedikit untuk obat sakit gula. Kalau kita yang nggak paham, ya sudah kita menurut juga obat sakit gula gitu. Jadi kalau kita yang nggak paham ini bahwa sedikit banyak itu sama dengan haram, ya bukan mesti memabukkan. Kalau sudah haram barangnya ya haram, bukan mesti memabukkan sampai mabuk dia. Ini yang sering di dalam masyarakat itu terjadi yang seperti itu, ya tidak memahami itu sehingga sedikit dengan banyak beda katanya. Kalau sedikit nggak apa-apa, orang dia nggak mabuk kan. Kalau itu haram ya haram. Jadi itu yang ke-9. Yang ke-10 adalah orang yang punya wajahnya bercahaya seperti sinar bulan purnama. Maka inilah yang kita harapkan. Ini adalah orang yang dalam kehidupannya selalu banyak melakukan
yang harus kita kejar. Yang 10 ini yang harus kita kejar, yang 9 itu tidak usah. Mari kita berusaha, berupaya untuk selalu melakukan amal soleh dalam kehidupan kita. Apapun bentuknya yang kita lakukan, itu akan menjadi sebuah amal ibadah. Tapi dengan catatan, lakukanlah itu dengan niat karena Allah Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu sekedar mengingat kita, yang mengingatkan Rasul saja menangis ketika mendengarkan ayat ini, karena beliau terkenang bagaimana bentuk-bentuk umatku nanti ketika nanti dibangkitkan dan akan dikumpulkan di yaumil mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita berusaha berupaya untuk meninggalkan yang 9 itu ketika kita masih diberi kesempatan itu, dan kita mencapai yang ke-10, menjadi orang yang selalu melakukan amal soleh dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad